Apa bedanya hizbi dan hizbiyah? Hizbi orangnya, hizbiyah itu kelompok dan pemahamannya. Apa? Hizbi orangnya. Hizbi itu mufrad satu. Kalau banyak hizbiyun, hizbi. Apa ciri-ciri hizbiyah? Ciri-ciri hizbiyah barakallahu fikum 3 poin di atas. Ada unsur taqlidul a'ma, ada unsur tibaul hawa, ada unsur al-wala wal bara yang sempit, dan asabiyah tadi. Untuk hizbiyah itu ketika ada hizb di dalamnya, ada semacam kelompok, golongan, sekte, entah itu ormas, parpol, atau sebuah komunitas dan segala macamnya, yang memiliki sikap asabiyah, taqlidul a'ma, tibaul hawa, al-wala wal bara yang sempit, maka mereka dikatakan sebagai hizbiyah. Semua al-firaqah dhallah, firqah-firqah yang sesat yang disebutkan dalam riwayat di atas disebut dengan firqatun hizbiyah. Dikatakan firqatun hizbiyah. Barakallahu fikum. Paham insyaallah? Nah. Mau contoh langsung? Kayaknya mau gini-gini. Mau contoh langsung? Gampang aja. Firqah Mu'tazilah al-hizbiyah. Firqah Khawarij hizbiyah. Pemahaman mereka namanya pemahaman hizbiyah. Orangnya hizbi. Barakallahu fikum. Dulu. Sekarang ini. Nah, senyum-senyum ya, Pak. Saya mau tanya. Ikhwanul Muslimin masuk? Yakin? Jamaah Tabligh masuk? Masuk. Jangan main itu dulu ya. Masuk? Masuk. Parpol masuk? Loh, menang kok? Masuk apa masuk? Masuk. Sangat masuk. Nah, kemudian disebutkan langsung sama Syekh Rabi bin Hadi dalam bukunya beliau Ta'assub wa Atharu yang membahayakan justru al-ahzab as-siyasiyah, parpol. Ini mengerikan barakallahu fikum. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Barakallahu fikum. Seseorang yang beragama mengikuti seorang ulama dikarenakan terbatasnya kemampuan dalam memahami agama. Apakah hal ini termasuk taklid yang terlarang? Ini ada perincian. Yang pertama, ulamanya harus ulama sunnah, ulama yang di atas kebenaran, bukan ulama yang menyimpang. 2, ulamanya diakui keilmuannya, diakui waroknya, diakui ketakwaan dia. 3, dia mengikuti ulama tadi bukan karena orangnya, tapi dikarenakan penjelasannya yang disertai dengan dalil. Maka di sini dia harus membiasakan diri untuk menanyakan dalil kepada ulama tadi. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sehingga dia sesungguhnya mengamalkan agama dengan dalil, dengan bimbingan ulama tadi. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya ya kawan, jangan puas jadi orang awam yang serba terbatas. Sudah banyak ulama, ustaz, santai aja. Loh, tidak boleh. Kita harus memiliki kesungguh-sungguhan dan keseriusan dalam membaca ilmu agama Allah. Dan mudah. Quran sama kita terus. Hadisnya Rasul ya banyak. Antum bisa mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah dengan bimbingan ulama-ulama tadi. Ikuti kajian-kajian dan segala macamnya. Insya Allah akan semakin berkembang. Barakallahu fikum. Pertanyaan dari Abu Aisyah Muhammad Sukri, Malaysia. Oh, Bapak di Malaysia itu. Masya Allah. Nah iya. Saya tanya dulu live apa tertunda? Kalau tertunda kan dia dari temennya disimpan tanyakan live. Masya Allah ya. Apa makna yang terkandung dalam hadis al-mar'u ma'adini khalilihi? Dalam ayat yang lain disebutkan al-mar'u yub'atsu ma'aman ahad. Karena ada sebagian orang menyebut bahwa kata khalilihi tidak cukup sekedar teman atau sahabat biasa. Namun asar ini mensyaratkan bahwa pertemanan tersebut harus pertemanan sejati. Ya, itu penjelasan yang tidak salah.
Itu diambil dari kata-kata khalil. Yang namanya khalil bukan semata-mata mujalasah, bukan semata-mata majlis, bukan semata-mata berjalan, bukan semata-mata duduk. Dan yang namanya khalil itu adalah teman sahabat karib, sahabat yang karib, yang kental. Kamu tahu siapa dia tahu siapa kamu. Kamu sharing sama dia sharing sama kamu. Kamu curhat sama dia curhat sama kamu. Teman akrab dan teman karib. Betul, itu yang dimasukkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Oleh karena itulah dibedakan antara persahabatan karib dengan semata-mata muamalah umum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kaitannya dengan masyarakat luas. Dengan masyarakat luas, masyarakat umum yang rata-rata mereka adalah orang yang jahil dalam perkara agama. Umumnya mereka masih banyak kemaksiatannya, bahkan banyak bid'ahnya, bahkan mungkin kliniknya dan segala macamnya. Tentu kalau si muslimin, barakallahu fikum, kita diperbolehkan muamalah secara umum. Tegur sapa dengan mereka, mereka salam kita jawab, kita menyebabkan salam kepada mereka dan segala macamnya, perkara-perkara yang sifatnya syar'i, perkara yang mubah, tidak ada masalah. Itu tidak termasuk dalam riwayat ini. Justru itulah yang diajarkan dalam Islam, upaya dakwah kita kepada mereka. Tetapi untuk bab khullah atau bab persahabatan yang karib, yang kental, kita tidak boleh bersahabat dengan sembarang orang. Kita harus memiliki prinsip intiqaul ikhwah, selektif dalam mencari sahabat dan teman. Dipilih yang betul-betul manhajnya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya baik, akhlaknya mulia dan segala macamnya. Dan dia dimaukan dengan hadis al-mar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama teman karibnya. Saya paham misalnya ya? Nah, sehingga ketika ada orang misalkan kita ketemu dengan orang yang muslim awam, tapi dikenal dia orang yang masya Allah ahli maksiat, kita ketemu dia, salam sama dia, assalamualaikum, salam, gimana kabarnya Pak, sehat Pak, alhamdulillah baik, gini. Muamalah umum. Tindakan yang semacam itu tidak bisa kamu salahkan dengan dalil ini. Berarti fulan telah sama kayak ahli maksiat itu. Tuh buktinya dia ketemu dengan dia, salam, nanyakan kabar segala macam. Al-mar'u ala dini khalilih. Wah, maaf, Anda salah argumentasi. Bedakan antara muamalah umum dan persahabatan akrab. Yang dibahas dalam riwayat tadi adalah persahabatan karib. Barakallahu fikum. Sudah paham ya? Yang tadi boleh, tapi begitu ketemu ngobrol lagi, jagong, cangkruan, duduk bersama, sharing segala macamnya, ikut serta di acara maksiatnya dia, terus demikian. Ini yang dilarang. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Saya paham ini? Barakallahu fikum. Ada wadih ya kan? Ada wadih. Nah, barakallahu. Saya mau tanya, masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Masya Allah. Saya mau tanya. Itu rahasia ya kan ya. Saya mau tanya, Mbak. Misalkan di desa antum, di wilayah antum, ini ada tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah punya pengaruh, umumnya begitu kan gitu ya, punya pengaruh di masyarakat. Barakallahu fikum. Suatu kali antum papasan dengan tokoh bid'ah tadi, papasan. Masya Allah, itu tokoh nyalami antum, assalamualaikum. Antum jawab atau tidak? Antum masih papasan sama dia atau cari jalan yang lain?
Antum tatap wajahnya dengan wajahmu atau antum melengos? Jawaban. Jawab. Dijawab. Sambil melengos gini. Waalaikumsalam gini. Atau bagaimana? Hah? Sekedar jawab sambil melengos. Hah? Nggak melengos. Jawab. Waalaikumsalam. Sambil menatap wajahnya. Waalaikumsalam. Itu aja. Begitu aja. Itu boleh. Kenapa kok boleh? Walaupun tokoh bid'ah. Walaupun tokoh bid'ah. Tokoh bid'ah. Kalau seandainya antum melengos, seandainya antum langsung cari jalan yang lain, atau seandainya antum tidak menjawab salamnya, boleh enggak? Itu lebih baik. Lebih baik. Oh, loh kalau lebih baik kenapa antum jawab tadi? Itu namanya pertimbangan maslahat dan madharat. Dalam kondisi yang semacam itu susah bagi kita untuk mengelak. Wis papasan di toko bid'ah nyalami, gak mungkin atau diem. Kalau atau diem melengos, mari, wah itu langsung ceramah dia. Bapak-bapak sekalian, hati-hati di masyarakat kita sekarang ini ada aliran baru. Aliran tidak mau jawab salam. Tidak tahu dari mana itu. Sepengetahuan saya hadisnya wake, Pak. Yang namanya salam ya dijawab, gak dijawab. Aliran anyar, hati-hati Pak. Heboh kan. Barakallahu fikum. Dalam kondisi demikian kita harus menjawab salamnya dia. Kita wajah kita berikan kepada dia. Salam selesai, lewat. Itu namanya muamalah secara umum. Apalagi dalam kondisi yang semacam itu, walaupun dengan tokoh bid'ah, sangat besar madaratnya kalau kita berpaling. Lain halnya ketika dia mengadakan acara pengajian Kiai Fulan begitu. Kamu tahu ini tokoh bid'ah ini. Ya gak mungkin bagi antum untuk datang dan hadir di majelisnya. Beda. Saya paham ya? Tidak mungkin pula bagi antum untuk senantiasa bersama-sama dengan dia, acara religinya, acara macam-macamnya, kamu ikuti sana kemari terus. Yang ini yang namanya khullah. Semacam ini yang dikatakan sebagai persahabatan karib yang dilarang dalam Islam. Saya paham ya? Bedakan antara muamalah umum dengan persahabatan karib. Yang dimaukan dengan riwayat tadi persahabatan karib. Barakallahu fikum. Itu bahasa yang lebih bagus, bukan pertemanan sejati, tapi karib. Apa? Bisa jadi persahabatan karib tapi nggak sejati. Ada maslahat yang dicapai, maslahatnya selesai sudah ditinggalkan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bagaimana bimbingannya atau tipsnya agar kita tidak terjerumus pada sifat asofiyah kepada ustadz-ustadz yang kita kenal dekat dan cinta padanya? Bagus pertanyaannya, Masya Allah. Ini penting ini ya Pak. Prinsipnya yang saya terangkan tadi, tanamkan dalam hati antum, jiwa antum, keyakinan antum ta'zimul haq, selalu mengagungkan kebenaran, ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, takdim al-haq, senantiasa mendahulukan kebenaran. Satu. Dua, yakini dalam hati antum, ustadz itu sepinter apapun, setinggi apapun ilmunya, manusia biasa. Yo salah, oh bukan, yo bener, yo ake salai. Nah gitu ya, betul ya rasanya. Yo bener, yo ake salai. Barakallahu fikum. Ini harus dicamkan terlebih dahulu. Hadza muhimun jiddan. Insyaallah akan terbebas dari sikap asofiyah tadi. Barakallahu fikum. Sehingga rasa cinta kita, penghormatan kita, dekatnya kita kepada seorang ustadz yang kita kenal, orang baik.
tidak sampai membutakan mata dan mata hati kita. Ketika ustaz tadi ada perkara yang keliru atau perkara yang menyimpang, tidak segan-segan kita untuk menegur beliau. Jangan karena kedekatan atau karena kecintaan dan segala macamnya, semuanya baik, semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, dia ustaz ini. Barakallahu fikum. Ini ustaz bukan nabi. Barakallahu fikum. Ada prinsip tadi, jamkan baik-baik. Jamkan baik-baik. Yang ketiga yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah ialah ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa baghidaka wa syai'an ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Barakallahu fikum. Cintailah orang yang sangat kamu cintai sedang-sedang saja. Haunan ma. Bisa jadi dia nanti jadi orang yang kamu benci suatu kali. Bencilah orang yang kamu benci itu sedang-sedang saja. Bisa jadi dia nanti akan menjadi orang yang kamu cintai di suatu hari. Jadi kalau seneng ojo kebablasan, kalau benci ojo kebablasan. Gitu ya. Nah, itu sini sedang. Itu adalah kecintaan yang syar'i. Ini sangat penting sekali ya, Pak. Mahabbatul asy-syakhs, kecintaan kepada seseorang terkadang membutakan mata hati seseorang, ujung-ujungnya terjatuh pada sikap ta'assub, fanatisme ustaz atau taqlidul a'ma kepada ustaz. Barakallahu fikum. Nah, saya mengundang pembicara ustadz dari golongan ini dan terkadang dari golongan itu agar netral dan tidak terjangkit penyakit hizbiyah terhadap golongan tertentu. Bagaimana sikap saya ini? Kalau dimaukan ini dan itu, yang ini itu benar, yang itu menyimpang, yang itu juga menyimpang, yang ini juga menyimpang, itu bukan namanya netral. Itu namanya mencampur adukkan hak dan yang batil. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Itu merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu jangan mentalbis, mencampur adukkannya hak dan yang batil. Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Adalah ya juz, tidak boleh. Tapi kalau yang ini benar, ustadz ini benar, yang ini benar, yang ini benar, yang ini benar, semuanya itu orang-orang yang benar, tidak ada masalah. Kadang ustadz ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini, supaya jangan sampai terjadi ta'assub kepada ustadz tertentu, walaupun ustadznya itu benar dan baik. Paham salah ya? Tidak mungkin. Pekan ini saya memanggil ustadz dari kalangan jamaah tabligh. Pekan berikutnya saya mau panggil ustadz dari kalangan HTI. Ustadz berikutnya saya katakan dari kalangan Syiah. Yang berikutnya lagi dari kalangan Ahlu Sunnah. Ingat Ahlu Sunnah itu umum ya. Yang Salafi masuk, yang Nahbah masuk, yang MD masuk, yang penting Ahlu Sunnah semuanya masuk. Allah musta'an. Ini bukan namanya netral, tapi namanya mencampur adukkannya hak dan yang batil. Kita dikasih prinsip tadi di awal disebutkan harus ittiba'ul haq, harus i'tisam bil haq, tamassuk bil haq, taqdimul haq, tahkimul haq, taqdimul haq, semuanya al haq. Sehingga carilah yang benar, yang di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafun ummah. Itu yang namanya berjalan di atas kebenaran. Cara semacam inilah yang akan menyelamatkan kita dari asabiyah tadi itu. Barakallahu fikum. Dan sunnatullah barakallahu fikum. Tidak mungkin ketemu antara ahlul haq dan ahlul batil. Tidak mungkin ketemu ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Telur mana? Telur dibaca ini, dibaca. Siap mendengarkannya?
Masya Allah. Jadi saya katakan pertanyaan sangat bagus. Sangat bagus dan insya Allah isinya nasihat untuk kalangan salafiyin. Bagaimana sikap sebagian ikhwah yang mentahdir ikhwan lainnya sesama salafiyin di jamaah yang sama, di masjid yang sama, di tempat alim yang sama, dengan cara mentazkiyah diri mereka sendiri. Contoh, seorang ikhwah mendatangi ikhwan yang lain dengan mengatakan, kamu jangan muamalah sama si fulan, dia nggak thiqah, nggak terpercaya, muamalah sama kami aja, karena insya Allah kami dan ikhwan-ikhwan yang masuk dalam kelompok kami. Loh kok kelompok sih? Salafiyin kok jadi kelompok? Bisa dipercaya. Bagaimana, mengapa fenomena ini bisa terjadi di kalangan salafiyin? Nah, kalau mengapa ya wallahu a'lam kenapa ini. Itu bukan salah prinsip salafnya, tapi kalau terjadi itu karena oknumnya. Salaf itu merupakan pemahamannya hak, pemahaman yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tapi oknumnya orang-orang yang berupaya meniti sejak langkah di pemahaman salaf adalah manusia biasa, kadang salah, kadang lupa dan segala macamnya. Ketika terjadi yang semacam itu harus diupayakan nasihat. Dan yang patut untuk disoroti ya ikhwan adalah fenomena tahdir di kalangan salafiyin. Jelas sesuatu yang nggak mungkin dan tidak boleh terjadi. Ingat yang saya bahasakan, salafiyin, bukan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, tapi di kalangan salafiyin. Haram hukumnya di kalangan mereka terjadi yang namanya tahdiran. Bahasanya apa Pak? Tahdiran. Adalah ya juz. Tidak boleh ya Pak. Haram hukumnya di tengah-tengah mereka terjadi fenomena yang semacam itu. Tidak boleh. Harus terus ditingkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara mereka, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling ta'awun di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang asing, huraba. Mereka itu qillatun bainal muslimin, sedikit di kalangan muslimin yang ada. Mereka yang diharapkan bisa mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, yang diharapkan mendakwakan sunnah Rasul, bisa diharapkan sebagai percontohan bagi umat yang lain akan akidah mereka, ibadah mereka, akhlak yang mereka, muamalah mereka. Maka tidak boleh di tengah-tengah mereka yang semacam ini. Ketika terjadi perselisihan, ikhtilaf di kalangan salafiyin, tidak lepas dari 3 jenis perselisihan. Yang pertama, bisa jadi itu ikhtilaful afham, salah paham, tidak paham. Apa bahasa itu ya, miskomunikasi, apa? Gitu ya, alhamdulillah gitu ya Pak. Kurang komunikasi. Atau yang kedua mungkin ikhtilafut tanawwu', ikhtilaf keragaman saja. Yang ini melakukan A, tapi dia benar, melakukan B, tapi juga benar, sama-sama benar. Tapi dijadikan sebagai ikhtilaf yang mengerikan. Poin pertama dan poin kedua ini sesungguhnya bukan ikhtilaf, dan tidak boleh dijadikan sebagai ikhtilaf, tidak boleh dijadikan sebagai sebab percekcokan, permusuhan, apalagi sampai tahdiran. Adalah ya juz. Ini semuanya perkara yang maklum umum di kalangan para ulama dan para fuqaha. Atau yang ketiga, ikhtilafut tabat. Ikhtilaf tabat, yang satu di atas kebenaran, yang satu jatuh dalam kesalahan yang nyata, yang menyimpang, entah kemaksiatan, entah kemungkaran besar-besar, atau mungkin penyimpangan pemahaman dan segala macam. Ini yang perlu diatasi. Ini yang namanya ikhtilaf. Kalau mau dibahasakan al-ikhtilaful muhaqqaq, ikhtilaf yang nyata, yang terjadi, yang betul-betul ikhtilaf. Dan ini saya paham ya. Kalau terjadi yang ketiga ini, maka yang dilakukan bukan langsung main tahdzir, bukan langsung main tahdzir, tapi harus ada upaya apa ini? Nasihat, ada upaya menegur, menasihati, tausiyah bil haq,
Kemudian nasihatnya juga dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang hikmah, melihat bagaimana sikonnya, situasi dan kondisinya, timingnya tepat ataukah tidak, uslubnya, cara penyampaiannya betul apakah tidak, lihat bagaimana kejiwaan orang tadi, siap ataukah tidak menerima nasihat. Nasihati. Kalau menasihati belum berubah, jangan putus asa. Teruskan yang berikutnya, nasihat lagi dan lagi. Kok nampaknya kamu yang menasihati kok gak mempan? Coba kamu cari cara yang lain. Siapa tahu ada orang lain yang lebih berwibawa menurut dia, yang dia dengarkan ucapannya, minta bantuan dia. Tolong nasihati. Gak mempan. Lagi dan lagi. Jangan putus asa. Jawabannya sampai kapan? Sampai nampak pada orang tadi al-inad, penentangan, penentangan dan al-inhiraf al-bayyin, penyimpangan yang sangat nyata. Setelah itu, kalau memang dia orang yang punya pengaruh, sampaikan kepada para masyayikh, para ulama. Ini begini. Sudah kita upayakan puluhan kali nasihat dengan si fulan, dengan si alan, dengan si fulan, dengan si alan segala macamnya, dan dia begini. Sudah. Seperti para ulama yang mengatakan, ihdaru min hadar rajul. Hati-hati dari orang ini tadi. Selesai. Minggir. Dalam keadaan semuanya tahu ini orang yang memang gak beres, orang yang menentang. Semua orang tahu upaya nasihat sudah maksimal dan segala macamnya. Ya sudah, nyimpang dewe lah. Gitu Pak ya. Nyimpang dewe, aneh sendiri sana. Keluar petua dewe. Jangan membawa serta para ikhwah yang lainnya yang masih mulia, yang masih bagus, yang masih diharapkan kebaikan. Wah, itu namanya ikhtilaf al-muhaq. Jangan kemudian sudah tak nasihati. Sudah berapa kali? Sekali kemarin. Sudah tak nasihati, sudah tak kasih dalil, sudah tak kasih fatwa ulama dan segala macam. Tidak mau menerima dia. Ihdarumin, jangan takut sama dia. Wah, kalau gitu caranya rusak dunia ini ya kawan. Bisa rusak dakwah salafiyah ini, bisa rusak dakwah Ahlussunnah ini. Maka yang muncul adalah fenomena saling mentahdzir. Yang itu tidak terima, cari kesalahan kamu, ketemu, terus langsung tembak. Dia juga begitu, sudah, gak terima. Akhirnya yang tadinya satu sikat bersama, sekarang sikat-sikatan. Kalau itu, ini yang kurang tepat. Yang semacam ini yang harus diperhatikan baik-baik, khususnya yang kita bicarakan sekarang di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, di kalangan Salafi. Barakallahu fikum. Ini nasihat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Mar'i Al-Adani hafizahullah taala wa ra'ah. Barakallahu fikum, yang saya serap, yang saya ambil pada pertemuan terakhir kemarin dengan beliau. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan nasihatun muhimmah, nasihat yang sangat penting barakallahu fikum, sebagai upaya untuk menjaga ukhuwah di kalangan Ahlussunnah, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dakwah salafiyah. Kita harus lebih memiliki sikap yang sabar, memiliki sikap yang hikmah, sikap yang rahmah, barakallahu fikum, terbuka untuk semua ikhwah salafiyin yang ada. Tayyib, berupaya untuk senantiasa menangani orang-orang yang gak beres tadi dengan cara yang lebih baik, lembut, sabar, dan sabarnya itu harus berlipat-lipat ganda sak gunung Uhud. Sabarnya itu. Nah, orang yang gak beres biarkan dia menyimpang dengan sendirinya, tidak kemudian meninggalkan hal-hal yang gak diinginkan di tengah-tengah dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Dan tolong jangan sampai terjadi fenomena saling tahdzir mentahdzir di kalangan salafiyin. Sekali lagi, di kalangan salafiyin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.